Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabarnya anak-anakku serta pemirsa SMTV? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, cuci tangan setiap selesai beraktivitas, hindari kerumunan, dan tetap jaga jarak. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Taufik Furqon, guru PAI SMPN 1 Situraja. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun melalui layar kaca, melalui televisi kebanggaan orang Sumedang, SMTV ECS Pisan. Baiklah anak-anakku, untuk kali ini Bapak akan membawakan materi pembelajaran kelas 9 Pendidikan Agama Islam tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Untuk sistem pembelajaran kali ini, silahkan perhatikan apa yang Bapak sampaikan, karena nanti ada tagihan tugas evaluasi buat kalian yang harus kalian pahami, yaitu membuat resume dan nanti diserahkan kepada Bapak Ibu pengajar PAI di sekolahnya masing-masing. Ya. Namun, supaya pembelajaran kita ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang Bapak ajarkan bermanfaat, marilah kita berdoa dulu dengan membaca Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma nafi'a warzuqna fahman. Baiklah anak-anakku, sebelum Bapak langsung ke materi, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Di antaranya yaitu tentang kompetensi dasar dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, 3.1, yaitu tentang memahami Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Quran Surat Ali Imran ayat 159, tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta hadis terkait. Adapun kompetensi dasar berikutnya 4.1.3, yaitu tentang menyajikan keterkaitan optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan pesan Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan kalian mampu memahami Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42, Quran Surat Ali Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta hadis terkait. Serta tujuan berikutnya, kalian mampu menyajikan keterkaitan optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan pesan Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Mungkin itu yang akan kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Baiklah anak-anakku, sebelum kita langsung ke materi optimis, ikhtiar, dan tawakal, di sini Bapak, dan boleh juga kalian mengikuti di rumah, akan membacakan dulu bacaan Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Silahkan anak-anakku yang ada di rumah dibuka di Qur'annya atau di buku pelajaran PAI-nya Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
Kalau udah dibuka, Bapak di studio akan membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita lihat tajwid dari ayat tersebut. Yang pertama di sini ada kata ya, dibaca panjang 2 harokat, itu matobi'i. Iba matobi'i juga. Alazi matobi'i, asrofu matobi'i. Ala anfusihim, kita langsung fokus ke nun matinya, ada anfusihim. Di sini dibaca, hukum bacaannya ikhfa. Karena nun mati menghadapi salah satu huruf ikhfa, yaitu huruf pa. Kalian masih ingat huruf ikhfa ada berapa? Ya, ada 15. Kita sebutkan ta, sa, zim, dal, zal, ja, shin, shin, shodod, to, do, pa, kop, kap. Hafal ya? Nah, di sini nun mati menghadapi huruf pa, termasuk pada huruf ikhfa. Selanjutnya, di sini ada kalimat anfusihim, him, mim mati menghadapi lam alif atau alif lam. Nah, itu hukumnya izhar safawi. Karena mim mati berhadapan dengan salah satu huruf di hijaiyah, kecuali mim dan ba. Nah, di sini mim matinya menghadapi alif lam, maka dihukumi izhar safawi. Selanjutnya la tak. Nah, pantulannya kecil. Dan ini juga disebut dengan hukum qalqalah sugro. Pantulannya kecil. Masih ingat qalqalah? Ya, qalqalah itu ketika dibaca memantul, otomatis, tidak dibuat-buat. Qalqalah kan ada 2 macam. Ada qalqalah kubro dan ada qalqalah sugro. Kalau kubro itu pantulannya besar, kalau sugro itu kecil. Biasanya kubro berada di akhir kalimat. Selanjutnya mir. Nah, di sini juga ada nun mati menghadapi ro. Hukumnya adalah idgham bila gunah. Kenapa? Karena huruf ro merupakan salah satu huruf idgham bila gunah. Ada berapa huruf idgham bila gunah? Ada 2. Lam dan ro. Nah, selain lam ro ada lagi huruf idgham bi gunah, ya, mim, nun dan waw. Kalau untuk kata di sini berarti ini disebut dengan idgham bila gunah. Nun mati menghadapi salah satu huruf idgham bila gunah, yaitu ro. Selanjutnya mir rahmatillah. Nah, rahmatillah ini dihukumi dengan tarkik, dibacanya tipis. Jadi tidak boleh dibaca mirahmatillah, itu salah atau kurang tepat. Harusnya mirahmatillah. Jadi tarkik. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah atau lam jalalah ada garis kasroh, maka dibacanya tarkik. Selanjutnya ada kalimat innallaha. Innallaha itu hukumnya tafhim. Kenapa? Karena di sini dibacanya tebal. Alasannya sebelum lafaz Allah
ada garis patah, maka dibacanya tafhim. Tidak boleh dibaca innalaha, tapi innallaha. Selanjutnya ada, kita lanjutkan dulu, yaghfirudz dzunuba jami'a. Nah, jami'a ada patah dua atau tapi patah wan, tanwan. Nah, ini dibacanya dihukumi mad iwad dan panjang. Kalau kalian mau berhenti atau mau wakop di sini. Jami'a, tidak boleh dibaca jami'an. Jadi jami'a dengan dipanjangkan. Selanjutnya kita lihat ada tajwid berikutnya. Mungkin kalau dari hukum nun mati, tanwan, tanwin, tanwun di ayat ini tidak ada ya. Nah, berarti beres. Ada juga di sini innahu huwal ghafurur rahim. Ya, mad arili sukun ya, rahim, karena mad tabi'i berada di akhir kalimat. Ya, setelah kita beres tajwidnya, Bapak hanya membahas itu, mengulangi, dan kalian udah belajar dari SD, di SMP kelas 7, kelas 8, Bapak perkuat hari ini. Kita lihat arti perkata atau mufrodatnya. Kita satu-satu dulu. Kul artinya katakanlah. Ya ibadiya, wahai hamba-hambaku. Alladzina, orang-orang yang asrofu, mereka melampaui, ala, atas, angpusihim, diri mereka sendiri. La, jangan, taknatu, kalian berputus asa. Min, dari rahmatillah, rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, dia mengampuni. La, jangan, taknatu, kalian berputus asa, min, dari, rahmatillah, rahmat Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, dia mengampuni, az-dzunuba, dosa-dosa, jami'a, semuanya. Innahu, sungguh dia, huwa, dia, al-ghafuru, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Itu arti perkata atau mufrodat dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Sekarang kita lihat terjemahan Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Itu terjemahan Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Selanjutnya, kita lihat isi kandungan dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Kalau kita lihat, di sini ada dua makna atau isi kandungan di dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Apa itu? Yang pertama, meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan untuk berputus asa. Nah, dua hal tersebut menggambarkan keoptimisan. Makanya keterkaitan ayat tersebut dengan optimis di sini. Kita tidak boleh berputus asa untuk mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu optimis? Optimis merupakan sikap selalu memahami dengan selalu memiliki pengharapan dalam meraih sesuatu
yang dilakukan dengan penuh semangat dan penuh keyakinan bahwa dia akan meraih sesuatu. Di Islam, orang mukmin itu harus benar-benar optimis. Bahkan Islam memiliki roja. Apa itu roja? Pengharapan. Kita harus memiliki pengharapan itu. Harapan yang ditujukan di dalam Islam itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah merupakan tempat bersandar seorang mukmin untuk berharap. Allah tidak akan mengingkari janji. Beda lagi kalau kita berharap kepada manusia, biasanya suka PHP. Kesananya galau. Kenapa bisa galau? Karena antara ekspektasi dengan kenyataan tidak sinkron, maka ada galau. Oleh karena itu, nah ini kuncinya buat siapa saja yang suka galau. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya mah banyak dosa. Sebanyak apapun dosa kamu, kalau itu benar-benar kamu ingin bertobat, kejar, maka Allah akan mengampuni. Jangan ada istilah Allah tidak akan mengampuni. Allah mengampuni. Justru dihukumi dosa besar kalau seandainya kita menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Tapi jangan disalahartikan. Oh, hari itu mah boleh, Pak. Kita berbuat dosa dong. Nanti kita minta lagi ampun sama Allah. Nah, itu beda lagi. Itu bisa jadi ada dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa syirik. Bahkan ada lagi keterangan mengatakan ada dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa terang-terangan. Maksudnya, ya kita sengaja. Oh, saya udah melakukan dosa ya kemarin dan berhasil. Nah, itu tidak boleh. Makanya takut itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi optimis ini harus terinstal di dalam diri kamu. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah program yang akan tersimpan di diri kamu. Karena manusia itu punya program juga. Layaknya handphone dan laptop. Laptop dan handphone itu ada software dan hardware-nya. Kalian juga punya. Apa itu? Optimis. Kalau kamu punya sifat optimis, kehidupan kamu akan betul-betul berjalan terus-menerus. Makanya miliki moto. Apa itu? Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Miliki itu. Simpan di hati kamu, di jiwa kamu, supaya kamu tetap optimis. Kalau kamu menjadi orang optimis, hidup gak akan baperan. Gak akan baperan. Kalau hidup optimis, insya Allah, di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Rasulullah SAW pernah ditolak dakwahnya juga kan di Taif. Bahkan dilempari oleh batu, bahkan disebut orang gila. Bagaimana reaksi Rasul? Apakah cukup sampai di sana? Tidak, anak-anakku. Rasulullah SAW ketika dakwahnya ditolak, optimis. Beliau yakin bahwasanya dakwahnya pasti akan diterima. Sehingga beliau terus-terusan bahkan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala bahwa dakwahnya akan diterima. Akhirnya alhamdulillah dakwah Rasulullah diterima. Sampai sekarang kan hampir seluruh dunia Islam, hampir seluruh dunia. Ini menandakan apa? Optimis harus tersimpan. Terus ada lagi sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Mungkin kalian asing kalimat Abdurrahman bin Auf, nama Abdurrahman bin Auf itu siapa? Beliau itu seorang saudagar kaya. Bahkan menurut keterangan, kampaknya saja itu sampai ada yang terbuat dari emas. Siapa orang terkaya sekarang yang kampaknya terbuat dari emas? Abdurrahman bin Auf, kampaknya saja terbuat dari emas. Bahkan ketika beliau meninggal juga, sampai terbatang-batang itu emasnya. Sampai menyatu. Saking terlalu lamanya disimpan. Dan terlalu banyak. Itu Abdurrahman bin Auf. Kenapa bisa seperti itu? Karena keoptimisan. Padahal kalau kita lihat sejarah, Abdurrahman bin Auf ikut hijrah sama Nabi. Hartanya nol kembali setelah beliau memiliki kekayaan. Tapi tidak patah semangat, tidak putus asa. Beliau betul-betul berusaha bagaimana bisa mendapatkan kekayaannya itu kembali. Dan akhirnya beliau berhasil memperoleh kekayaan itu. Tapi kekayaan beliau dipergunakan untuk jihad fisabilillah. Makanya kekayaan beliau bisa menyebabkan
Abdurrahman bin Auf masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi ulama yang dulu katanya dia sangat sulit untuk menghafal. Dia masuk pondok pesantren. Ketika gurunya menyampaikan ayat Quran dan hadis, hanya beliau yang sangat sulit untuk menghafalkan itu. Sehingga akhirnya beliau merasa putus asa. Dan beliau izin kepada pak kiainya untuk pulang. Di pertengahan jalan, hujan turun. Beliau berteduh. Dan beliau sambil berteduh melihat ada tetesan air yang menimpa batu. Sehingga batu itu menjadi berlubang. Dan dalam pikirannya ketika melihat batu tersebut, batu saja yang keras terus-terusan ditetesi atau ditimpa oleh air yang lembut bisa berlubang. Apalagi saya, apalagi otak saya. Akhirnya dia kembali lagi ke gurunya dan kembali lagi belajar. Akhirnya apa? Beliau sekarang menjadi ulama besar. Kenapa? Karena tidak adanya putus asa. Kita lihat kesininya ada cendekiawan Muslim, bahkan presiden ketiga di Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie. Beliau optimis, bahkan mengalahkan pesaing-pesaingnya yang lain ketika beliau lagi menjadi peneliti di Jerman. Ketika ada pesawat asal Rusia jatuh dan beberapa pesawat jatuh tanpa sebab, pemilik pesawat atau yang ada di bidang pesawatan menantang para ahli. Siapa yang dapat menemukan kenapa jatuh pesawat-pesawat yang terjadi pada waktu itu? Akhirnya Bapak B.J. Habibie merasa tertantang akan hal itu. Dan beliau menemukan sebuah teori yang dikenal dengan teori Craig. Sehingga beliau disebut dengan Mr. Craig. Apa yang dia peroleh waktu dia memperoleh teori tersebut? Cacian dari teman-teman sepenelitiannya. Mana mungkin itu? Dan inilah dan itulah. Tapi beliau tidak mau menghiraukan itu. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, beliau berhasil dengan teorinya tersebut. Anak-anakku, itu salah satu contohnya. Dan kita perlu memotivasi itu. Kita lihat lagi ilmuwan sains yang kita rasakan hari ini penemuannya. Apa itu? Lampu pijar. Kita kenal ada Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu penemu lampu. Tahukah kamu sejarahnya? Dia terkenal sangat bodoh di sekolahnya. Sangat bodoh. Sampai-sampai dirinya dikeluarkan oleh gurunya. Ceritanya dia pulang dari sekolah sambil membawa surat warna biru dari gurunya itu. Pas datang ke rumahnya, dia kasih ke ibunya. Dan ibunya baca. Apa yang terjadi? Ibunya pas membaca itu menangis. Lalu Thomas bertanya, "Ibu, surat apa itu? Apa kata sekolah?" Sambil ibunya menangis, sambil terbata-bata berbicaranya, ibunya mengatakan, "Anakku, sekolah mengeluarkan kamu bahwasanya sekolah tidak mampu lagi untuk mengajarkan kamu karena kamu terlalu serius atau terlalu pintar, terlalu jenius. Maka oleh karena itu, kamu harus dididik oleh ibu. Karena sekolah tidak ada guru yang mampu." Sejak saat itu, Thomas Alva Edison merasa termotivasi dengan kalimat ibunya. Merasa optimis bahwa dirinya itu betul-betul jenius. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia bisa menemukan lampu tersebut atau penemuan-penemuan di bidang kelistrikan. Dan sampai sekarang bisa kita gunakan. Suatu saat ternyata Thomas Edison ketika ibunya udah meninggal, melihat
barang-barang yang lama yang ditinggalkan oleh ibunya. Dia buka, ada lacinya ibunya, dia lihat, ternyata ada tumpukan surat yang warna biru tersebut. Lalu dia baca, apa sih isinya? Pas dia baca apa? Sungguh terkejut yang namanya Thomas. Kenapa? Ternyata surat dari ibunya itu, tulisannya apa? Wahai ibu, Thomas ini terlalu bodoh untuk di sekolah kami. Maka oleh karena itu kami tidak sanggup untuk menyekolahkan atau mendidik anak ibu. Maka kami kembalikan ke ibu dan carikan sekolah untuk Thomas yang lebih layak. Thomas terkejut dan kaget. Anak-anakku, ternyata motivasi dan keoptimisan mampu merubah seseorang yang asal mulanya bodoh sama sekali bisa menjadi seorang ahli dan ilmuwan. Oleh karena itu, jangan patah semangat. Kalau kalian sekarang dalam keadaan tidak mampu atau sulit menghafal, teruslah untuk berusaha. Kenapa? Karena kamu yakin kamu punya potensi. Dan yakin aja, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengasih potensi yang sangat besar. Karena menurut hadis Rasul bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, ana inda donni abdi bi. Sesungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Makanya kalian berprasangka baiklah sama Allah. Bahwasanya Allah mengasih potensi yang sangat besar kepada kita. Oleh karena itu, mari move on, kita bangkit, kita maju supaya kalian bisa maju untuk masa depan. Anak-anakku, apa sih ciri-ciri optimis itu? Yang pertama, orang yang optimis itu hidupnya itu bersemangat dalam mempertahankan prinsip dan pilihan sikap hidup. Dia tidak goyah. Dia tidak mudah berpengaruh. Sekali prinsipnya A, ya A. Asalkan dia benar. Dan tidak melanggar. Dia mampu melihat kesempitan untuk menjadi sebuah kesempatan. Yang ketiga, dia senantiasa berkata kalau ada tugas, belum, nanti saya akan coba. Kalau dia melihat itu tugasnya sulit, dia akan mengatakan, sulit, tapi bisa. Beda dengan orang pesimis, dia mengatakan, ini bisa, tapi sulit. Terbalik, tapi punya makna yang akan memberikan getaran terhadap diri kamu untuk maju lebih baik lagi. Berikutnya, dia senantiasa menyadari bahwa segala luka, lelah, dan sakit hanyalah sementara. Suatu saat bangkit lagi. Bangkit lagi. Jangan mudah putus asa. Karena kamu juga hasil keoptimisan diri kamu ketika kamu bayi. Tidak ada yang bayi putus asa. Dari mulai dia belajar, merangkak, sampai dia berdiri untuk berjalan. Mereka optimis dan kamu hasilnya. Bisa berjalan, bisa bicara, bahkan bisa lari. Itu hasil dari keoptimisan kamu belajar. Dari yang terkecil sehingga kalian menjadi orang dewasa yang seperti ini. Selanjutnya, ciri orang optimis memiliki keyakinan dan rasa percaya tinggi, memiliki keyakinan dan rasa percaya diri tinggi sebab merasa ada hal baik di setiap kejadian apapun. Dia pandai membaca hikmah di balik kejadian semuanya. Selanjutnya, anak-anakku,
Bagaimana supaya kita bisa optimis? Yang pertama, temukan hal-hal positif dari pengalaman kita di masa lalu. Emang tidak boleh kita terlalu diam di masa lalu, tapi masa lalu juga bisa kita ambil pelajaran untuk kemajuan kehidupan yang akan datang. Yang kedua, tata kembali target yang kita buat. Kalau seandainya itu gagal, bangkit kembali. Optimis, pasti itu akan kita capai. Kalau seandainya targetnya besar, perkecil. Skalanya apa saja yang prioritas. Selanjutnya, ubah pandangan kita terhadap kegagalan. Apa sih yang gagalnya? Maka kita rubah. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan keluar. Itu merupakan sikap optimis yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Selanjutnya, kita akan masuk kepada Quran surat yang kedua, yaitu An-Najm surat yang ke-53 ayat 39 sampai dengan 42. Seperti biasa, Bapak akan bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Summa yujajahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Shadaqallahul azim. Lalu kita lihat tajwidnya. Wa'al itu hukumnya idgham bila guna. Lil ing ihfa. Terus wa anna, nah ada guna. Summa yuj. Nah ini adalah qalqalah sugro. Jaja'a hukumnya mad wajib mutasil. Al alif lam qamariyah. Selanjutnya wa anna illa rabbikal muntaha. Muntaha nun mati menghadapi ta, yaitu dihukumi ihfa. Selanjutnya kita lihat permufradat atau arti perkata. Wa an dan bahwa. Laisa tidak, lil insani bagi manusia, illa kecuali atau selain, ma apa yang sa'a ia usahakan, wa anna dan bahwasanya, sya'yahu usahanya, saufa kelak atau bakal, yura diperlihatkan, summa kemudian, yujajahu diberi balasan kepadanya, al jajaa balasan, al aufa cukup atau sempurna, wa anna dan bahwa, ila kepada, rabbika Tuhan kamu, al muntaha akhir tujuan atau kesudahan. Terjemahannya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Quran surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42. Isi kandungan dari Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42, yang pertama, pentingnya ikhtiar. Yang kedua, setiap usaha akan memperoleh balasan dari usahanya. Yang ketiga, setiap amal akan dibalas di hari kiamat. Anak-anakku yang masih tetap di rumah, bahasan kita ini lebih tertuju kepada ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah
berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk meraih sesuatu, harapan dan keinginan yang dicita-citakan terencana dengan matang. Jadi ikhtiar itu sebuah usaha yang sangat kuat. Ada sistematis, ada rencana yang itu semua harus matang direncanakan. Kalau seandainya tidak terencana dan sistematis, maka hasilnya juga tidak akan matang. Karena ada istilah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau usahanya kamu luar biasa, insya Allah hasilnya juga akan luar biasa. Kalau usahanya biasa, maka hasilnya juga akan biasa-biasa saja. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya supaya kita betul-betul berikhtiar dengan kuat, diantaranya kuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kamu pada Allah Subhanahu wa taala harus kuat, harus yakin sekali. Yang kedua, hindari sikap pemalas. Hindari sikap pemalas. Jangan malas-malas. Yang ketiga, jangan mudah menyerah dan putus asa. Bangkit. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Kalau kamu ketahui para ilmuwan yang terdahulu atau para ahli saintifis, mereka sebetulnya tidak gampang menciptakan sebuah penemuan. Ada proses, ada usaha dulu. Tidak semuanya ujug-ujug. Dia berusaha terus-terusan. Sehingga akhirnya menciptakan sebuah penemuan yang sangat berguna dan bermanfaat. Yang selanjutnya, berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk selalu berikhtiar. Yang selanjutnya, giat dan bersemangat dalam melakukan suatu usaha. Harus semangat, tidak leha-leha. Kalau kalian ingin berprestasi, semangat untuk menghafal. Tekun dalam melaksanakan tugas, pandai-pandai memanfaatkan waktu. Kalau ada tugas, cepat-cepat laksanakan. Sebesar apapun, kalau tugas tidak dilaksanakan, tetap tidak akan selesai. Mau kecil, mau besar, atau banyak, mau sedikit, kalau tugas tidak dilaksanakan, tidak akan selesai. Pandailah kalian memanfaatkan waktu. Walaupun sedikit waktu kita, manfaatkan. Terutama, perbanyaklah kalian untuk banyak-banyak membaca. Karena baca merupakan jendela ilmu pengetahuan. Jendelanya dunia. Yang terakhir, tidak boleh mudah putus asa. Selalu berusaha memajukan usahanya. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk ikhtiar yang kelak dapat kamu amalkan dalam kehidupan sehari atau dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, mau bekerja keras dalam mencapai suatu harapan dan cita-cita. Pasti kalian punya cita-cita. Capai cita-cita tersebut. Buat skema atau peta bagaimana caranya supaya bisa tercapai pada cita-cita tersebut. Kalau kalian ingin jadi dokter, berarti nanti buat skemanya harus kemana kalian melanjutkan kalau mau ke SMA atau SMK-nya. Jurusan apa kalau cita-citanya jadi dokter? Hal apa yang harus dipersiapkan kalau cita-citanya jadi dokter? Supaya apa? Supaya kamu menjadi dokter yang benar-benar profesional. Kamu jadi akuntan. Persiapkan hal-hal apa saja yang harus kamu siapkan untuk menjadi akuntan. Kalau kamu ingin jadi guru, persiapkan hal-hal apa saja dari sekarang untuk menjadi guru. Supaya kamu nanti terbiasa menjadi guru profesional juga. Kalian ingin menjadi seorang ilmuwan bidang apa? Siapkan dari hari ini.
Bisa jadi hari ini itu membentuk kamu untuk masa yang akan datang. Yang berikutnya, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Jangan loyo. Nah, itu merupakan materi untuk ikhtiar. Selanjutnya, kita akan lihat ayat yang terakhir. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Seperti biasa, Bapak akan bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza ajamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Kita lihat tajwidnya. Fabima rahmatim itu hukumnya adalah idgham biguna karena kasroh tain menghadapi salah satu huruf idgham biguna yaitu mim. Minallah dibaca tebal atau tafhim. Lingta ihfa karena nun mati menghadapi salah satu huruf ihfa yaitu ta. Walau kung ihfa juga nun mati menghadapi salah satu huruf ihfa yaitu ta. Faddon itu idhar. Golidol dol alif lam qamariyah. Lang nun mati menghadapi pa, ihfa, min itu idhar, fa'fu anhum. Nah itu idhar, wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza ajamta fatawakkal 'alallah itu tafhim. Inna gunahnallah tafhim juga. Yuhibbul alif lam qamariyah mutawakkilin. Mad arid li sukun. Sekarang kita lihat arti kata atau mufradatnya. Fabima maka dengan rahmat minna dari Allahi Allah lingta kamu lembut lahum bagi mereka walau dan sekiranya kungta kamu adalah fadzon bersikap keras golido kasar al-qalbi hati lang fadu tentu mereka akan menjauhkan diri min dari haulik sekeliling kamu fa'fu maka maafkanlah anhum dari mereka wastaghfir dan mohonkan ampun lahum bagi mereka wasawirhum dan bermusyawarahlah dengan mereka pi dalam al-amri urusan itu. Faiza maka apabila azamta kamu membulatkan tekad fatawakal maka bertawakallah ala atas atau kepada Allahi Allah inna sesungguhnya Allah yuhibbu dia menyukai al mutawakkilin orang-orang yang bertawakal. Terjemahan selengkapnya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka
dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Itu terjemahan Quran surat Ali Imran ayat 159. Lalu apa isi kandungannya? Isi kandungannya bahwasanya Rasulullah SAW itu selalu bersikap lemah lembut. Walaupun perlakuan kafir Quraisy waktu itu sangatlah jahat. Yang kedua, Rasulullah SAW itu selalu bermusyawarah untuk menentukan sebuah urusan. Dan yang ketiga, bersikap tawakal. Nah, fokus kita untuk ayat ini yaitu tawakalnya. Apa itu tawakal? Tawakal adalah sikap pasrah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha dan ikhtiar yang telah dilakukan untuk meraih suatu cita-cita dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat penentu segala sesuatu. Dan ini perlu kamu miliki juga. Karena dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dan memenuhi pada orang tersebut kalau seandainya orang tersebut bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa tawakal? Di sini ada prinsip-prinsip tawakal. Yang pertama, harus ada usaha yang sungguh-sungguh atau ikhtiar yang sangat kuat dalam pelaksanaannya. Pernah salah seorang sahabat Nabi datang ke Nabi dengan membawa unta. Begitu sahabat itu turun dari untanya tanpa diikat, dia berkata sama Rasul, "Ya Rasulullah, saya sudah bertawakal dengan membiarkan unta tersebut tidak diikat." Kata Rasul, "Gimana? Itu bukan tawakal. Yang namanya tawakal adalah ikat dulu itu unta kamu, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi ada ikhtiar dulu. Selanjutnya, yang kedua, kalau ikhtiarnya udah maksimal, barengi dengan doa. Barengi dengan doa. Jangan dulu berkata, aduh diri teh bodoh, sulit menghafal, sulit meraih prestasi. Menghafalnya, belajarnya tidak pernah. Ditambah lagi doanya tidak pernah berdoa. Barengan dengan doa. Kalau seandainya kamu memiliki sebuah cita-cita dan harapan. Kalau kamu memiliki sebuah itikad ingin menjadi sesuatu atau memiliki keinginan untuk menjadi sesuatu, maka ikhtiarnya harus kuat. Harus benar-benar, harus sungguh-sungguh. Baru barengin dengan doa. Karena kita tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendaki untuk terjadi. Maka sesuatu akan terjadi kalau Allah menghendaki terjadi. Makanya mohon sesuatu itu kepada yang menghendakinya. Maka barengi tawakal kamu dengan yang kedua, apa itu? Berdoa. Yang ketiga, nah ini sikapnya. Kalau seandainya ikhtiar kamu, barengin doa kamu berhasil, maka syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Allah, la in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Oleh karena itu, kalau kamu benar-benar berhasil, jangan sombong, jangan takabur. Istilah orang Sunda mah tong dangah teuing. Tong adigung, tong gede hulu. Bilih hese asup helm cenanya. Oleh karena itu apa? Benar-benar syukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bukan kamu yang hebat. Kenapa? Keberhasilan kamu diakibatkan karena Allah saja memudahkan urusan kamu sehingga kamu menjadi sukses dalam hal tersebut. Tapi kalau seandainya yang keempat ini sikap yang terakhir, kamu ikhtiar sudah, berdoa juga sudah, tapi tetap saja hasilnya kurang sesuai dengan kenyataan kamu, maka sabar, itu kuncinya. Sabar, itu obatnya. Karena tidak ada lagi obat yang paling mujarab kecuali sabar. Oleh karena itu, kalau kamu ingin menginginkan sesuatu, ingat-ingat prinsip tawakal ini.
supaya kamu betul-betul memperoleh apa yang kamu inginkan. Kalau berhasil, syukuri. Kalau tidak berhasil, sabar. Memang, sabar itu gampang diucapkan, tapi sulit untuk kita jalankan. Tapi tidak ada lagi obatnya kalau menghadapi kegalauan hidup antara ekspektasi yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya sabar. Harus gimana lagi? Dan itu obat di dalam Islam. Dan ternyata dengan kesabaran, insya Allah kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Kegagalan itu terkadang kesuksesan yang kita yang tertunda. Oleh karena itu, anak-anakku, persiapkan diri kamu menghadapi kehidupan ini dengan penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lihat dari 3 materi ikhtiar, optimis, ikhtiar, dan tawakal, ada hikmah kalau seandainya kita melakukan itu. Yang pertama, selalu mempersiapkan diri terhadap kemungkinan yang terjadi pada dirinya. Misalnya, membiasakan untuk bersyukur apabila mendapat karunia, dan jika tidak mendapatkan sesuatu, bersabar. Yang kedua, tenang dalam menjalankan kehidupan, tidak pernah berkeluh kesah dan gelisah. Yang ketiga, selalu giat bekerja dan ikhtiar karena ia berprinsip bahwa langit tidak akan pernah menurunkan hujan dan emas atau perak. Tetap manusia itu harus usaha. Dan yang terakhir, selalu giat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, memohon, merengek sama Allah. Terus-terusan merengek kalau seandainya apa yang kita inginkan belum tercapai. Mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan di akhir materi atau pembelajaran ini, kalian siapkan buat resume dari pembelajaran optimis, ikhtiar, dan tawakal yang Bapak tadi jelaskan. Lalu nanti ada tagihan dari Bapak Ibu guru kamu di sekolah masing-masing. Dan nanti sampaikan kepada mereka tugas yang Bapak kasih hari ini. Itu saja, kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.